Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini Ibu akan memberi materi pelajaran kita, yaitunya pelajaran 7 yang berjudul beriman kepada malaikat Allah. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari materi beriman kepada malaikat Allah, Ibu harap anak-anak tahu apa yang disebut dengan beriman kepada malaikat Allah. Kemudian kita lanjut yang pertama, yaitu makna beriman kepada malaikat Allah. Anak-anak, tahukah kalian makna beriman kepada malaikat Allah? Berikut ini adalah beberapa makna beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama yaitu meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Nah, jadi malaikat itu ada ya, walaupun tidak bisa kita lihat secara langsung. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Yang ketiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus seperti selalu penuh patuh kepada perintah Allah, tidak mati, diciptakan dari cahaya nur, tidak makan dan tidak minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Kemudian, mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Siapa di antara kalian yang tahu nama malaikat-malaikat dan tugas-tugasnya? Ayo sebutkan. Berikut ini adalah nama-nama malaikat, tugas-tugasnya yang harus diketahui oleh setiap muslim. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas menyampaikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Rakib. Malaikat Rakib bertugas mengawasi, mencatat amal perbuatan baik manusia. Kemudian malaikat Atid. Malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan buruk manusia. Kemudian yang kelima, malaikat Ridwan adalah malaikat yang bertugas menjaga pintu surga. Yang keenam, malaikat Malik adalah malaikat yang menjaga pintu neraka. Yang ketujuh adalah malaikat Israel, malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Yang kedelapan, malaikat Mungkar dan Nakir, malaikat yang bertugas memberikan pertanyaan di alam kubur. Kemudian yang terakhir adalah malaikat Israfil, adalah malaikat yang bertugas meniup trompet sangkakala jika hari kiamat telah tiba. Nah, anak-anak, kita lanjut lagi yang C, menerima keberadaan malaikat Allah. Anak-anak, kita tahu yakin bahwa malaikat itu ada. Kita telah diberitahu keberadaannya oleh Allah melalui sumber-sumber terpercaya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Berikut ini adalah cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat Allah. 1. Keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah, karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah memberikan balasannya. Yang kedua, banyak mengingat kematian. Yang ketiga, gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat Allah, misalnya menuntut ilmu, mengunjungi para saudara dan sahabat, tidur dalam keadaan suci, dan memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Kemudian kita lanjut lagi yang D, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah.
Nah, anak-anak, penjelasan tadi adalah gambaran tentang beberapa perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Berikut ini juga penjelasan tentang menguatkan tentang perilaku-perilaku tersebut. 1. Suka bersedekah, peduli untuk menolong sesama. Nabi Muhammad bersabda, tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di waktu pagi kecuali ada 2 malaikat yang turun. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Yang lain mengatakan, ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang-orang yang kikir. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Misalnya, berbakti kepada orang tua, menghormati guru, itu mengunjungi orang yang sakit dan mendoakannya, mengunjungi saudara atau tetangga, dan sebagainya. Semuanya amal perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat. Jadi kesimpulannya adalah malaikat adalah makhluk Allah yang gaib karena tidak bisa dilihat oleh manusia. Kita beriman adanya malaikat karena Allah yang telah memberitahukannya. Yang kedua, ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui, yaitu Jibril, Mikail, Rakid, Atid, Ridwan, Malik, Israel, Munkar, Nakir, dan Israfil. Malaikat tersebut memiliki tugas-tugas dari Allah. Yang ketiga, kita harus menerima keberadaan para malaikat tersebut dengan A. keyakinan bahwa malaikat itu ada, B. setiap saat takut dan ingat kepada Allah, C. hanya mengingat kematian dan gemar mengerjakan perbuatan didoakan malaikat. Kemudian terakhir yang keempat, perilaku pergaulan sehari-hari mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah adalah yang pertama, bergemar bersedekah untuk menolong sesama. Yang kedua, gemar berkunjung kepada kerabat dan orang-orang beriman. Dan terakhir atau ketiga, gemar menjalankan perintah-perintah Allah lainnya serta meninggalkan larangan-larangannya. Ibu rasa hanya inilah materi kita pada kali ini. Ibu berharap setelah mempelajari materi kita hari ini, anak-anak dapat yang pertama tahu nama-nama malaikat beserta tugas-tugas malaikat. Kemudian anak-anak juga bisa menerima keberadaan malaikat Allah dan yakin bahwa malaikat itu ada. Ibu rasa hanya inilah yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.